Belas kasihan dan keberanian itu merupakan satu mata uang yang ada dua sisinya ya. Ketika kita berbelas kasihan pada jiwa-jiwa, pasti kita punya keberanian. Kalau kita hilang keberanian, ujilah dalam hati kita. Apakah kita juga sedang kehilangan belas kasihan? Kalau kita berbicara tentang keluarga, Harvest in my family, saya ingat dengan seorang tokoh wanita. Dia adalah Rahab. Alkitab mengatakan dia perempuan sundal. Tetapi ini adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Dia tinggal di Yeriko, tepatnya diceritakan di Alkitab adalah di tembok Yeriko, ya. Rumahnya merupakan rumah singgah. Kalau ada tamu itu bisa menginap di situ. Demikian juga dengan dua orang pengintai yang disuruh oleh Yosua untuk masuk ke Yeriko dan mengintai keadaan Yeriko itu bagaimana situasi dan kondisinya. Mereka bahkan bermalam di situ. Hal yang menarik dari Rahab adalah dia sangat berani karena dia menyembunyikan dua orang pengintai itu masuk di dalam rumahnya. Orang-orang di Yeriko itu tahu bahwa ada orang asing yang datang di rumahnya. Kemudian mereka datang ya menggerebek penginapan Rahab. Dan apa yang dilakukan oleh Rahab itu, dia mengatakan benar ada. Tetapi orang itu sudah pergi. Dia sudah keluar sebelum gerbang kota itu ditutup. Padahal Rahab menyembunyikan orang itu ya. Kita akan baca dari Yosua 2 ayat 8 sampai dengan 13. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Itu yang dilakukan oleh Rahab. Kemudian para pengintai itu bersumpah, orang-orang yang ada di dalam rumahmu tidak akan dibunuh. Berikanlah tanda, tali atau kain kirmisi ini menjadi tanda di rumahmu. Apa yang dapat kita pelajari dari Rahab ini ya? Meskipun Rahab adalah orang yang biasa, bahkan tidak hanya dipandang biasa, tetapi orang pendosa begitu ya, sampah masyarakat. Tetapi kenapa orang ini dipilih oleh Tuhan? Saya mencermati ketika Rahab ketemu dengan pengintai itu, Rahab mulai mengenal siapa Allah Israel. Dia mendengar bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat. Bahkan kedahsyatannya itu sampai menggetarkan orang-orang yang ada di Yeriko. Tetapi yang memberikan respon yang baik, respon yang benar adalah Rahab. Saya percaya Rahab begitu mendengar tentang Allah Israel, dia kemudian bertobat dari dosanya ya. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, yang kuasanya itu luar biasa. Karena Tuhan kembali lagi adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan senang dengan
orang yang takut dan gentar akan nama Tuhan. Yang kedua, saya membayangkan apa yang dilakukan Rahab kepada kaum keluarganya. Apa yang dikatakan oleh Rahab kepada ayahnya dan ibunya. Zaman sekarang mengatakan dia sedang bersaksi tentang Tuhan yang maha besar, yang akan menghukum Yeriko. Ayo kita datang ke rumahku. Karena di rumahku itu ada satu perjanjian bahwa kalau kita semua itu berkumpul di rumahku, maka kita akan diselamatkan. Dia bicara dengan ayahnya, dia bicara dengan ibunya, saudara-saudaranya yang laki-laki dan saudara-saudaranya yang perempuan, kaumnya, kerabatnya. Jadi seperti yang Rahab lakukan, kita berbicara tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Semua manusia sudah berdosa dan semua orang pasti akan dihukum. Ketika percaya bahwa Yesus sudah mati, ketika Yesus dibangkitkan, maka orang-orang itu akan diselamatkan. Saya membayangkan Rahab itu melakukan kesaksian seperti itu. Dan ketika Rahab melakukan kesaksian seperti itu, saya percaya adalah Rahab tidak lagi menjadi seorang wanita yang sundal ya. Dia fokus untuk menyelamatkan keluarganya. Karena dia tahu, dia sedang berpacu dengan waktu. Sewaktu-waktu orang Israel itu pasti akan datang memusnahkan orang-orang yang ada di kota Yeriko itu. Dia segera menyampaikan kabar itu ya. Mungkin di antara kita ada yang ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya atau suami atau istri itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tugasnya siapa itu? Tugas kita. Karena kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang kita sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Seperti Rahab, dia memiliki keberanian yang lebih. Kenapa dia bisa berani? Karena dia memiliki hati yang berbelas kasihan. Dia tidak rela, dia tidak mau ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan itu menjadi orang yang ditumpas. Rahab berjuang. Keluarganya itu tidak ada yang terkecuali menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Keberanian kita untuk menyampaikan kabar tentang Yesus itu seringkali banyak ujiannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saya begini, udahlah nothing tulus. Yang penting saya udah ngomong tentang Tuhan Yesus. Tugas saya membicarakan dan saya berbicara tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan, tentang bagaimana nanti itu adalah karya Roh Kudus. Jadi belas kasihan dan keberanian itu merupakan satu mata uang yang ada dua sisinya ya. Ketika kita berbelas kasihan pada jiwa-jiwa, pasti kita punya keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Orang tua saya sudah diceritakan oleh suami saya ya, di-sharingkan kemarin bagaimana mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya masih ada satu PR-nya Bapak Ibu. Saya masih ada kakak laki-laki yang masih terhilang. Tugas saya adalah mendoakan dia. Dan saya terus berbicara tentang Tuhan Yesus. Ayo kembali ke Tuhan Yesus. Kamu mengalami hal-hal yang pahit seperti ini karena kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Ayo balik ke Tuhan Yesus. Sampai sekarang dia belum mau. Saya tetap mendoakan dia dan menabur kasih kepada kakak saya itu. Kita perlu keberanian. Kalau kita hilang keberanian, ujilah dalam hati kita. Apakah kita juga sedang kehilangan belas kasihan? Sediakan hatimu untuk berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Sediakan hatimu untuk satu keberanian. Tuhan sudah berfirman, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Kau pakai sebagai alat-alat Tuhan untuk kami bisa menuai jiwa-jiwa, khususnya keluarga kami masing-masing. Kami percaya ketika Tuhan memakai kami, Tuhan itu memperlengkapi kami. Kau kuatkan untuk kami melakukan amanat agung Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus
Kami berdoa di dalam